Salam damai dan keberlimpahan bagi para pemimpin semuanya yang saya banggakan. Di hari kedua ini kita akan belajar mengenai pemahaman kepemimpinan dan praktek refleksi DOA untuk mentransformasi nilai kepemimpinan dalam mengambil keputusan dan tindakan kita sehari-hari. Sahabat pemimpin yang kami banggakan, program 7 hari menguasai kepemimpinan retro berasal dari keresahan kami sekelompok anak muda yang ingin mempersiapkan bonus demografi Indonesia, yaitu bonus usia produktif di tahun 2030, yang mana jika kita persiapkan dengan baik, maka Indonesia akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia. Dan itu semua bisa dimulai dari para pemimpin Indonesia yang memiliki keahlian kepemimpinan kelas dunia, keahlian reflektif dan transformatif. Sejarah mencatat bahwa pemimpin kelas dunia adalah pemimpin yang reflektif dan transformatif. Berikut beberapa pemimpin agama, negara, dan organisasi yang menerapkan refleksi dan transformasi dalam kesehariannya. Yang pertama, Buddha, yang merefleksikan bahwa pikiran kita yang sedang kacau karena banyak beban masalah, itu seperti air yang keruh. Diamlah, tenanglah, dan bersabarlah. Tunggu kotorannya mengendap, maka air itu akan jernih kembali. Dan seperti pikiran kita pun akan terbuka dan siap memberikan solusi. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam, atau sebagian umat mengenalnya dengan Yesus, seorang manusia yang menjadi manifestasi Tuhan dalam wujud manusia. Hasil refleksi yang terkenal dari beliau adalah bahwa manusia bisa memberikan cinta dan kasihnya kepada siapapun tanpa melihat latar belakang apapun. Pemimpin ketiga, Marcus Aurelius, yang hasil refleksinya tentang bagaimana manusia menggantungkan kebahagiaan dengan hal-hal yang berada di dalam kendalinya, seperti pikiran kita, tindakan kita, dan usaha kita. Untuk teori ini disebut dengan teori dikotomi kendali. Lebih jelasnya kita akan bahas di materi selanjutnya. Pemimpin keempat, Mahatma Gandhi, yang memiliki semboyan melawan kekerasan tanpa kekerasan. Salah satu gerakannya yang terkenal adalah dengan Long March, secara masif sambil menyuarakan hati rakyat yang ingin terlepas dari penjajahan Inggris. Pemimpin kelima, Mother Teresa, seorang biarawati yang inspiratif, merefleksikan bahwa sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan dengan penuh cinta, maka akan mengubah dunia. Seperti yang beliau selalu lakukan sepanjang umur hidupnya untuk menolong orang yang kelaparan. Pemimpin keenam dari Indonesia nih, Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang memiliki filsafat sekolah adalah taman bermain yang selalu dirindukan anak didik untuk selalu kembali bersekolah menuntut ilmu. Yang ketujuh, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia yang melahirkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang justru mendapatkan Pancasila ketika beliau diasingkan di ND selama 4 tahun. Karena saat itulah beliau banyak melakukan refleksi tentang kebangsaan. Kedelapan, Nabi Muhammad SAW. Beliau diberikan wahyu pertama oleh Tuhan melalui malaikat Jibril saat bertafakur atau berefleksi di Gua Hiro. Dan sebagai umat muslim, saya meyakini bahwa wahyu adalah karya tertinggi dari hasil refleksi yang diberikan Tuhan hanya kepada para nabi.
Sobat pemimpin, sharing kali ini adalah berbagi insight mengenai kepemimpinan dari buku Rahasia Menjadi Versi Terbaik Diri. Setiap kita dilahirkan sebagai pemimpin. Kepemimpinan merupakan fitrah manusia. Kepemimpinan adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Kepemimpinan adalah tindakan, bukan semata-mata jabatan. Leadership is action, not position. Oleh karena itu, siapapun kita, dimanapun kita berada, dan apapun jabatan kita, kita adalah seorang pemimpin, paling tidak pemimpin bagi diri sendiri. Kepemimpinan bukanlah semata-mata persoalan mengatur negara, perusahaan, organisasi, atau partai politik. Kepemimpinan adalah mengatur diri sendiri. Kepemimpinan adalah perilaku sehari-hari. Kepemimpinan berkaitan dengan hal-hal sederhana, seperti berbakti kepada orang tua, mengantar istri berbelanja, membaca cerita untuk anak, tidak berbohong, menjenguk kawan yang sakit, bersilaturahim dengan tetangga, mendengarkan keluh kesah sahabat, maupun mengemudikan kendaraan di tengah kemacetan lalu lintas dengan hati yang tetap bahagia. Pemimpin sejati tak terlalu menaruh perhatian pada opini orang lain terhadap dirinya, melainkan terhadap kenyataan, terhadap rampungnya sebuah tugas dengan membuat orang lain rela bekerja sama dengannya untuk meraih sasaran yang hendak mereka capai bersama. Banyak orang yang sering menyebut kata leadership, tetapi belum banyak yang mengerti apa sebenarnya leadership. Leadership biasa disebut juga dengan kata kepemimpinan, yang jika dialih bahasakan ke bahasa Inggris menjadi leader, mempunyai tugas untuk melit anggota di sekitarnya. Sedangkan makna lead adalah loyalty. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Untuk nilai loyalitas ini, saya akan bercerita bagaimana manajemen GCI tetap memberikan loyalitasnya kepada tim dan kliennya. Jadi, di saat pandemi pada bulan Maret 2020, waktu itu masa-masa yang sangat sulit bagi kami, karena kita sebagai organisasi atau kita sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan yang sehari-harinya mengumpulkan orang, ternyata dilarang untuk mengumpulkan orang. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Sampai pada bulan Agustus, itu adalah masa-masa yang sangat sulit karena jarang sekali sekolah yang melakukan pelatihan di masa pandemi. Tapi justru tim dari Generasi Cerdas Indonesia memiliki planning atau memiliki rencana bagaimana kita bisa tetap bermanfaat di saat-saat pandemi. Karena kita berpikir inilah waktunya untuk kita memberikan kontribusi yang besar bagi orang-orang yang kita layani, yaitu guru-guru. Dan di saat itulah kami melakukan pelatihan-pelatihan gratis yang mungkin sekitar 13 batch waktu itu kita melakukan pelatihan. Alhamdulillah, pelatihannya mendapatkan feedback yang sangat baik dari guru-guru, dan kita pun merasa sangat senang bisa berkontribusi di masa yang sulit ini. Dan pada bulan September, ternyata sekolah-sekolah mulai terbiasa dengan pelatihan daring. Dan saat itulah kami mulai mendapatkan pemasukan kembali dari sekolah-sekolah yang melaksanakan training secara daring. Yang kedua, nilai kepemimpinan yaitu educate.
Seorang pemimpin harus mampu mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan knowledge pada rekan-rekannya. Para pemimpin di GCI wajib memberikan ilmu baru kepada tim secara keseluruhan minimal 3 bulan sekali. Advice. Seorang pemimpin harus bisa memberikan saran dan nasihat yang dapat ditransformasi menjadikan tindakan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Disiplin. Memimpin harus bisa memberikan keteladanan yang berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Dalam hal ini, mentransformasi sebuah visi, misi, dan budaya kerja ke dalam tindakan sehari-hari di lingkungan kerja. Tim GCI berkomitmen menjalankan 5 budaya kerja GCI di setiap 5 hari kerjanya. Setiap Senin, kami melakukan refleksi bersama seluruh tim. Selasa, hari bertanya untuk terus meningkatkan kapasitas rasa ingin tahu kita. Rabu bahagia adalah hari kami bersyukur atas keberlimpahan, atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kami. Kamis antusias untuk saling memberi dan menerima feedback, dan pada Jumat mengkaji untuk mengkaji ayat-ayat Tuhan. R. Respect. Dikatakan menjadi pemimpin karena ada orang yang Anda pimpin, maka hormatilah orang yang Anda pimpin. Di GCI kami saling panggil kakak, karena ini merupakan transformasi nilai kemanusiaan yang sangat dasar bahwa manusia memiliki darah yang sama merah dan tulang sama putih. Kita refleksikan makna kepemimpinan leader yang Anda transformasikan ke dalam keputusan atau nilai-nilai yang diterapkan dalam tim Anda di lingkungan kerja. Setelah Anda melakukan refleksi tentang kepemimpinan Anda yang ditransformasikan ke dalam tindakan sehari-hari Anda, silakan bagikan hasil refleksi tersebut di komunitas kita, di ruang diskusi kita. Karena disitulah kita akan saling berbagi keberlimpahan. Dan saya yakin Anda adalah pemimpin yang reflektif dan dapat mentransformasikan nilai leader dalam keseharian Anda dan dalam lingkungan kerja Anda. Sampai jumpa.